saya akan menghubungi satu lagi lawyer yang mendampingi saksi yang lain. Nah, saksi yang lain ini adalah inisialnya K. Apakah K yang dimaksud adalah K yang dilaporkan atau bagaimana? Kita sudah terhubung dengan advokat Gunawan Parikesit. Mas Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Jadi walaupun Anda Ustaz, saya panggil bro dulu ya. Iya. Bro Gunawan ya. Ya. Sebelum Anda menceritakan bagaimana kronologi mendampingi tadi Kurnia ya, namanya Kurnia Tri Rayani ya, sebagai salah seorang saksi dari kasus yang dilaporkan oleh Jokowi, yaitu kasus pencemaran nama baik, tetapi juga ditumpangi dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya, dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun yang memungkinkan dapat ditahan. Pertanyaan saya adalah, apakah K yang dimaksud di sini adalah Kurnia? Karena kita tahu ada 5 orang inisial yang dilaporkan, RS, RS, T, ES, dan K. Silakan, Bro Gun jawab. Baik, kami mendampingi inisial K, yaitu Bunda Kurnia, betul, bernama Kurnia, dan di sasar itu sebenarnya dengan undangan klarifikasi, tapi uniknya sudah seperti BAP saksi, bahkan seperti tersangka jatuhnya. Unik ketika diundang klarifikasi, tapi begitu luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf, berapa orang yang bertanya, yang penyelidiknya yang hadir? Penyelidiknya 2 orang. 2 orang ya. Oke. Silakan Anda eksplorasi mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian apa saja yang ditanyakan, apa saja yang dicecar, apa saja yang disasar, dan terakhir konon katanya Bunda Kurnia itu sakit dan terpaksa pulang. Silakan. Ya, jadi sebenarnya Bunda Kurnia sudah datang sejak pagi dari jam 9. Karena ada sesuatu hal, baru dilakukan pemeriksaan itu jam 2:30 sore. Dari mulai 2:30 sore itu kita konsentrasi, ditanyakan beberapa hal, nyasar kepada apa itu TPUA, organisasi macam apa itu TPUA, itu dulu pertama. Kemudian dikembangkanlah pertanyaan itu bahwa Bunda Kurnia ini di TPUA sebagai apa. Kemudian diketahui apakah memegang dana yang begitu banyak, organisasi TPUA ini didukung oleh siapa, dan lain sebagainya. Sepertinya ada makhluk yang begitu menakutkan gitu, bernama TPUA, sehingga dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, sumber dananya dari mana, siapa saja orang-orang yang ada di sekitarnya. Dijawab dengan lugas dengan Bunda Kurnia bahwa TPUA ini sebenarnya organisasinya bukan yang berbadan hukum, tapi adalah simpatisan, kumpulan dari simpatisan-simpatisan yang melihat negara ini tidak baik-baik saja dan menganggap negara ini tidak baik-baik saja. Bahkan di situ ada ulama, ada purnawirawan, ada para aktivis, ada para advokat dan lain sebagainya. Sehingga jika dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah secara sistematis TPUA ini bergerak dan menyasar hal-hal tertentu tentang ketidakbaik-baikan saja negara ini, jawabannya adalah tidak. Bahkan banyak sekali gerakan-gerakan atau kerja-kerja TPUA ini yang improvisasi. Improvisasi seperti ketika ditanya apakah untuk ke GM itu dan ke Solo itu memang sudah direncanakan dari jauh hari, sebenarnya tidak. Karena memang kenapa harus akhirnya kita ke Universitas Gadjah Mada Jogja
karena ini perihal ijazah palsu. Ijazah palsunya Mulyono yang diduga palsu itu tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan, sehingga ini harus dipublish. Masyarakat harus tahu, publik harus tahu, sehingga harus didatangi ini UGM dan berkonsultasi juga dengan pihak-pihak, semua elemen masyarakat, termasuk dengan advokat, dengan dosen, dengan intelektual, kemudian dengan beberapa orang yang juga di UGM secara struktural dan pakar-pakar telematika. Hanya saja yang didapatkan oleh TPUA saat itu tidak memuaskan, sehingga ini harus ke UGM. Nah, itulah, bukan berarti dari jauh hari kita akan menyerang UGM, tidak. Kemudian dalam konteks ke Solo itu juga masih dalam rangka silaturahmi, masih di bulan Syawal. Makanya mendatangilah sebuah rumah mantan Presiden Republik Indonesia. Ya memang ditanyakan tentang ijazahnya dan tidak ditunjukkan saat itu. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan yang disasar. Kemudian selain menanyakan tentang organisasi TPUA ini, setelah dijawab dia tidak berbadan hukum, siapa saja, bahkan dijawab banyak emak-emaknya TPUA ini. Artinya emak-emak militan yang memang selama ini selalu konsisten berjuang melawan kebatilan dan bersinergi dengan masyarakat umum, bersinergi dengan mahasiswa, bahkan dengan pelajar, bahkan dengan kaum intelektual, kemudian dengan pakar-pakar. Inilah sinerginya. Jadi tidak ada kekhususan bahwa TPUA punya advokat atau TPUA itu pakar-pakar, hanya tidak. Itulah yang diberikan penjelasan oleh Bunda Kurnia tadi. Kemudian diperlihatkan itu beberapa cuplikan-cuplikan video oleh pemeriksa. Saya di sini menyatakan pemeriksa ya, karena ini belum ada sidik sebenarnya. Iya. Masih dimintai keterangan untuk klarifikasi. Iya. Belum teruskan. Ini ada hal yang sangat menarik. Bro, bro menggunakan headset ya? Enggak. Oh enggak ya, oke. Yang soalnya suaranya timbul tenggelam, tapi nggak apa-apa. Form aja pokoknya, form aja ya, jangan goyang-goyang mungkin. Silakan. Oke. Ya. Ada hal yang menarik sebenarnya, ketika dimintai klarifikasi dengan judul undangan klarifikasi, ini klarifikasi terhadap apa? Tidak disebutkan. Hanya kita tahu dari media-media aja bahwa ada yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dengan inisial, ada K, ada RS, ada ES, dan lain sebagainya. Tetapi pihak pemeriksa, saya sampaikan pemeriksa ya, bukan penyidik dan sebagainya, pihak kepolisian lah, pihak pemeriksa tidak menyampaikan, tidak memberitahukan sampai saat ini siapa yang menjadi terlapor. Tapi kita ketahui bahkan ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE yang diselundupan. Kalau dengan saya sampaikan ini adalah tanda kutip penyelundupan. Karena apa? Dengan pasal itulah ada hukuman ancaman 8 tahun dan 12 tahun, sehingga saya khawatir inilah jebakan untuk memenjarakan terlebih dahulu, untuk mengurung terlebih dahulu yang dilaporkan. Walaupun pada akhirnya nanti itu tidak bisa dibuktikan. Karena kita sama-sama tahu, kalau memang pasal itu yang diterapkan, bahwa Pak Jokowi tidak bisa melaporkan itu karena beliau termasuk pejabat negara saat ini. Dia sebagai apa di Nantara, penasehat, sebagai Dewan Penasehat. Dan itu ada kepresnya. Bagaimana mungkin yang MK sudah mengetuk palu bahwa tidak bisa dia disasar dalam Undang-Undang ITE, tapi melaporkan dengan pasal itu. Penyelundupan ini. Nah, sementara pasal-pasal yang lain, penghinaan, pencemaran nama baik, itu ancamannya di bawah 5 tahun. Itu. Jadi ini hal menarik sebagai catatan kita terlebih dahulu.
Kemudian saya lanjutkan, di dalam pemeriksaan tadi ada ditunjukkan video, beberapa cuplikan video yang sepertinya pemeriksa ini ingin menyasar siapapun yang pernah bersentuhan dengan TPUA, yang bersentuhan perihal ijazah palsu, nampaknya dia akan dipanggil semua. Bahkan ada emak-emak ditanya, ini kenal nggak? Saya nggak tahu. Malah polisi yang tahu, pemeriksa yang tahu. Ini namanya ini, masa nggak kenal? Oh, ini namanya si X ya, gitu. Baru. Nah, ini agak unik. Bahkan disebut ini ada kolonel, ini ada dari berbagai macam lapisan disebut oleh pihak kepolisian, dan sepertinya diminta Bunda Kurnia untuk menyebut nama. Sepertinya ketika menyebut nama itu nanti akan dipanggil semuanya, akan dibuat lelah semua. Kami berpikirnya seperti itu. Sehingga Bunda Kurnia tadi setelah memang beberapa kali break ya, break sholat asar, break maghrib, sampai kemudian isya dilanjutkan. Bunda Kurnia merasa kelelahan karena sesungguhnya beliau menunggu sejak jam 9 pagi. Hanya ada sesuatu hal barulah bisa dilakukan pemeriksaan terhadap Bunda Kurnia jam 2:30 sorenya. Mungkin terlambat makan, kemudian masuk angin, dan Bunda Kurnia kita tahu sendiri memang ada penyakit bawaan, sehingga sangat drop sekitar jam 9:30. Kita nggak tahu nih, kalau tadi nggak drop, pukul 21.30 ya? Ya, jam 21.30 kurang lebih. Yang lucunya lagi, ditanya apakah mau istirahat dulu. Berpikirnya kita, kalau nih istirahat dulu bisa saja jam 1 diteruskan. Ya, tapi karena memang kondisi Bunda Kurnia tadi memang sangat luar biasa dropnya, sehingga diberikan kesempatan untuk pulang hari ini, dan lucunya akan lagi dipanggil di hari Rabu depan. Pertanyaannya, Bunda Kurnia ini sebagai apa? Sebagai saksikah? Sebagai tersangkakah? Nauzubillah min dzalik, hanya sebagai seseorang yang diundang untuk klarifikasi. Seperti di mukadimah tadi kita sampaikan bahwa nggak disebutkan ini siapa yang terlapor. Kita mendengar dari media massa saja ada inisial K. Nggak disebut juga namanya dari media massa, inisial RS. Nggak disebut, walaupun kita tahu itu Roy Suryo. Ada inisial yang lain-lainnya lagi. Tapi Oke, silakan dulu. Ya, tapi sampai detik ini pihak pemeriksa, pihak kepolisian tidak menyampaikan ke kita siapa yang menjadi terlapor, siapa yang dilaporkan. Sampai-sampai ada di TV seorang pelapornya menyampaikan merasa terhina sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Waalaikumsalam. Oke, cuma masalahnya adalah dari mana Anda punya keyakinan bahwa K yang dimaksud dalam inisial yang kelima itu adalah Kurnia Trirayani yang hari ini diperiksa dan didampingi oleh Anda sebagai advokat? Pertama, memang yang terlibat masalah ijazah palsu dan yang termasuk juga vokal itu nggak ada nama Karsono, nggak ada nama juga Kenturi, yang ada adalah Kurnia. Baik, jadi itu salah satu indikasinya. Kedua, tadi ada cecaran-cecaran pertanyaan yang sepertinya sudah mengarah ke situ. Dan tanda kutip, jebakan-jebakan Batman yang memang sengaja dijadikan perangkap oleh pemeriksa tadi, yang seolah-olah ini bukan untuk mengklarifikasi. Bukan lagi untuk mengklarifikasi, tapi memang seolah-olah udah beliau ini sebagai saksi terlapor gitu. Sepertinya memang terlapor beliau ini dengan inisial K tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang oleh pihak pemeriksa.
yang agak uniknya lagi tadi, sesungguhnya pihak pemeriksa sebelumnya tidak memperkenankan Bunda Kurnia lebih dari seorang penasihat hukum. Padahal tidak ada pembatasan seseorang didampingi lebih dari seorang pihak. Ini agak unik. Memang harus sedikit perdebatan yang akhirnya diperbolehkan. Dengan Pak Juju tadi saya sempat mendampingi. Halo. Ya. Apakah Anda melihat ya, apakah Anda melihat ada indikasi untuk menahan Bunda Kurnia seandainya beliau tidak sakit dan diperbolehkan pulang? Saya mungkin perasaan Anda aja, gimana? Feeling. Ya. 50-50. Apa 50-50? Yang seharusnya 0,00009% pun nggak ada feeling itu selama saya mendampingi klien lain ketika undangan klarifikasi. Tapi ini menjadi 50-50. Kenapa? Ini adalah begitu lamanya dimintai keterangan. Begitu dalamnya pertanyaan-pertanyaan. Kemudian begitu seriusnya para pemeriksa untuk melakukan tanda kutip, ini maaf kalau salah ini bahasa adalah tekanan yang diberikan kepada Bunda Kurnia ketika diminta keterangan. Jadi pertanyaan tadi feeling saya bisa 50-50 walaupun karena belum kejadian. Ada satu lagi pertanyaan saya ya. Kan awalnya yang dilaporkan oleh para relawan itu, yang so-called relawan Jokowi adalah 4 nama, yaitu RS, T, dan Rizal Fadilah. Tidak ada nama Kurnia. Tapi tiba-tiba yang dilaporkan oleh Jokowi dan melalui kuasa hukumnya mengatakan, ini macam-macam lah ya. Ini mungkin karena ini kasus pidana udah penasihat hukumnya lah mungkin ya. Nah, tiba-tiba Bunda Kurnia. Pertanyaan saya pernah interview Kurnia ya. Dia cerita ketika menghadap Jokowi itu yang berbicara selain Rizal Fadilah juga Bunda Kurnia. Kalau DHL mempersilahkan saja untuk kedua orang itu berbicara di depan Jokowi. Terkesan bahwa Bunda Kurnia ngomongnya kan tegas orangnya kan. Maklumlah orang Sumatera kan. Kalau ngomong tegas walaupun perempuan tapi bahasanya betul-betul ceto welo-welo kan, jelas tegas gitu. Salah satunya adalah pernyataan dia, kalau begitu Pak kita sepakat untuk tidak sepakat ya kan. Apakah Anda melihat ya kan Kurnia jadi sasaran karena dalam tanda kutip ya, saya tidak tahu juga persis, ada nuansa ketersinggungan Jokowi ketika Kurnia diterima oleh Jokowi. Tapi ini spekulasi pertanyaan ini, tapi saya tanyakan saja, silakan. Baik, jadi selain memang ada indikasi ketersinggungan ketika 3 orang yang diterima dari 5 ke 4, kemudian 3 yang diterima bertamu bersilaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi di Solo, yaitu DHL, Damai Hari Lubis, Bunda Kurnia, dan Rizal Fadilah. 3 orang ini, selain memang dengan ketegasan-ketegasan Bunda Kurnia ketika bertemu, ini juga ada dorongan-dorongan dari sekitar pelapor. Sehingga muncullah nama K. Di dalam sebuah pertarungan, mohon maaf mungkin saya berspekulasi ini. Iya. Di dalam sebuah pertarungan, dilemahkanlah siapa yang memiliki kekuatan. Nah, di dalam pertarungan ijazah palsu ini, antara lain memiliki kekuatan
dengan narasi-narasinya yang tegas, dengan keilmuan hukumnya yang juga mumpuni, kemudian dengan cara-cara yang berapi-api, itu salah satu adalah Bunda Kurnia. Sehingga spekulasi ini, para relawannya, para pengikut-pengikutnya pelapor ini menyusupkanlah nama seorang Kurnia supaya dilemahkan juga. Biasa orang-orang ini kan seperti itu mainannya. Dan tadi sebagai catatan, Bunda Kurnia sakit bukan karena mental, drop mental, bukan, karena memang kesehatannya. Ya, saya tahu beliau memang ada penyakit ya, lumayan tuh sakitnya ya. Iya, iya. Iya, silakan terus. Ya, tadi ada juga yang bernama Rustam, koordinator lapangan ketika perjalanan ke Jawa Tengah, ketika ke Jogja dan ke Solo. Iya. Ke UGM, dan beliau juga dipanggil. Itu yang tadi diperiksa itu dari pagi sampai jam 10 malam. Iya, tadi saya sudah interview sama lawyernya yang mendampingi Azam Khan. Jadi cerita tentang Rustam sudah saya tanyakan. Mungkin kita fokus ke Bunda Kurnia saja. Jadi ketika beliau drop sakit, itu apa yang Anda lakukan dan rekan advokat lainnya? Lalu bagaimana mengantar Bunda Kurnia sampai ke kediamannya? Lalu siapa saja yang ikut mengantarnya? Karena saya dengar ada beberapa aktivis yang masih menunggu. Silakan. Ya, jadi sebelum drop sudah diminta, saya dengan Pak Juju juga sudah minta kepada pemeriksanya. Ini Juju Purwantoro ya, advokat ya? Ya, Juju Purwantoro. Ya, jadi minta untuk diselesaikan saja dulu karena sudah malam. Tapi memang masih ada beberapa pertanyaan lagi sehingga memang tidak bisa dilanjutkan. Di luar itu masih banyak para aktivis, advokat yang lain, bahkan aktivis-aktivis dari Lampung. Ada Bunda Mary yang kita tahu juga singa podium, kan, yang sekarang sedang konsentrasi sebenarnya di Lampung. Beliau ada konsentrasi tentang singkong itu. Tapi karena begitu luar biasanya persoalan ini, hadir dia tadi juga di Polda Metro Jaya. Masih ada itu di luar. Sehingga ketika dibopong, kemudian disambut oleh sang suami, dibawa ke depan, barulah dipijit, kemudian beliau muntah dan sebagainya, sehingga tidak bisa untuk dilanjutkan, betul-betul tidak bisa dilanjutkan, dan diantar sampai ke rumah. Rumah di Bekasi ya, cukup jauh ya? Tadi diantar ke Bekasi. Bekasi sama aktivis-aktivis dari Lampung juga. Bagaimana kondisinya setelah sampai di rumah? Dalam mobil kondisi masih lemas. Dingin badannya karena sambil ini kok masih dingin, kemudian keluar keringat dingin padahal mobil cukup dingin juga itu AC. Lambungnya sepertinya lambung. Kemudian kalau semangat masih tetap. Beliau tetap semangat, hanya disampaikan kenapa saya harus drop ya, kesehatan saya harusnya bisa tepas hari ini seperti yang lainnya. Ini saya harus lagi, tapi nggak apa-apa, ini sebuah resiko perjuangan, kata beliau seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan adalah fastabiqul khairat, itu kata Bunda Kurnia. Ya, tapi kira-kira ya, apa pertanyaan yang belum tuntas sehingga perlu dipanggil lagi pada hari Selasa, Rabu nanti? Apakah ini saya tiba-tiba tanya secara liar saja ya? Apakah memang sengaja pakai strategi bubur panas, pinggir dulu, kemudian akan menyasar pada hari Rabu itu serentak RS, T dan K serta AS itu akan dalam tanda kutip akan disapu atau bagaimana? Karena yang lain kan memang statusnya sebagai saksi doang. Kalau KK ini kan punya potensi untuk menjadi tersangka. Silakan.
Ya, jadi memang pertanyaan hari ini itu baru sekitar 20-an pertanyaan, 26 pertanyaan yang belum, substansi sudah, tapi belum menghiasi, Bunda Kurnia ini belum menghiasi kebersamaannya dengan RS, dengan yang lain-lain yang dilaporkan. Baru seputaran tadi itu, ibarat bubur panas tadi baru di pinggir-pinggirnya saja. Oh, jadi belum menukik kepada calon 4 tersangka lainnya dan hubungannya. Belum menukik kepada calon. Nah, itu keren. Keren dan cadas itu, calon tersangka. Iya. Oke, jadi jawab lagi pertanyaan saya. Jadi apakah memang sekedar bahwa ada pertanyaan yang belum selesai, atau tadi ada skenario untuk seperti masa lalu, ya, menangkap dan menahan begitu, atau menahan kalau mereka cuma datang untuk diperiksa lalu kemudian ditahan gitu, tidak ditangkap seperti siapa? Seperti Sahgana Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, atau bahkan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik diperiksa dulu baru ditahan. Tapi yang betul-betul ditangkap itu seperti Sahgana Nenggolan. Silakan. Baik, saya sih berharap bahwa tidak ada penangkapan terhadap Bunda Kurnia. Tidak ada kriminalisasi terhadap Bunda Kurnia maupun terhadap pelapor-pelapor yang lainnya. Namun kekhawatiran itu tetap ada. Karena kita tahu bahwa si pelapor ini masih memiliki kekuasaan, dengan tanda kutip, masih memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang akan dilakukan. Apalagi the show of force, ini menurut saya show of force ini. Bahasanya yang ketika menyatakan dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat kita khawatir ini akan ada kriminalisasi. Kekhawatiran ya, bukan tudingan, kekhawatiran adanya kriminalisasi. Dan kami berharap pihak kepolisian objektif, seobjektif-objektifnya. Dan menurut hemat fikir kami, bahwa apa yang akan dituduhkan penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, itu jauh dari para tanda kutip terlapor ya. Tanda kutip, kita belum tahu siapa ini. Iya. Tanda kutip terlapor jauh. Kalau saja Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya dari jauh hari, ini nggak akan sampai seperti ini. Nggak ada tuduhan bahwa mereka mencemarkan nama baik, nggak akan dituduh mereka melecehkan, nggak ada itu tuduhan merendahkan, tidak ada menghinakan. Apa enggak ini justru menghinakan diri sendiri nggak ini akhirnya? Dengan tidak menunjukkan apa sih salahnya masyarakat ini sayang dengan beliau, mau membela beliau juga, tapi tunjukkan dong ijazahnya mana. Hanya itu saja, itu yang dikejar sebenarnya, yang ingin diketahui. Jangan sampai juga dunia internasional, dunia luar itu beranggapan bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang yang tidak memiliki ijazah atau yang berijazah palsu. Nah, kalau saja kejaran-kejaran para aktivis termasuk K, RS, ES, abang kita itu direspon dengan baik dan positif, justru ini sebenarnya baik. Tunjukkan ijazah, sudah selesai, clear, damai sentosa Indonesia, tidak seperti ini. Ya, pertanyaannya adalah kalau ada yang mau ditunjukkan, ya kan? Atau yang ditunjukkan itu memang original. Kalau memang tidak ada yang mau bisa ditunjukkan atau yang ditunjukkan tidak original, bagaimana? Itu kan balik lagi kan akhirnya kan? Betul, itu persoalannya. Itu persoalannya. Kalau saya tanyakan kepada Anda, so far Anda yakin yang mana? Yakin ijazahnya ada
atau ada tapi tidak original? Saya pakai bahasa yang halus saja ya. Atau ada dan original? Yang kedua, keyakinan kan? Iya. Walaupun yang pertama bisa saja terjadi, yang ketiga juga bisa saja terjadi. Ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak original. Iya, dan itu pemalsuan, itu tetap ijazah palsu. Artinya, saya yakin ada ijazah palsu. Ada tapi tidak original. Mungkin saja betul pernah hilang, dibuat lagi. Nggak bisa dong membuat seenaknya saja kan begitu. Mungkin. Tapi kemungkinan yang lain ini kan ditanya keyakinan. Iya. Kemungkinan yang pertama dan ketiga juga ada. Bahwa tidak ada ijazahnya, bisa saja. Atau ada dan original, bisa saja. Tapi untuk keyakinan sampai saat ini, karena Pak Jokowi sendiri belum secara transparan mempublish, kemudian baru katanya belakangan ini menunjukkan kepada pemeriksa saja di Polda Metro Jaya ijazahnya. Nah, kemudian beredar ini sekarang podcast liar yang mungkin dipotong-potong, kalau saya yakin dipotong-potong, bahwa sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ijazahnya itu asli dan sudah masuk laboratorium forensik, dan karena memang semudah itu masuk hasil laboratorium forensik. Bukannya ijazah Jokowi belum disita, belum ditahan. Nah, itu lagi persoalannya. Baru ditunjukkan saja dan dibawa pulang lagi. Iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, lancar, hukum ditegakkan sebenar-benarnya. Ada concern sebenarnya ya dari beberapa pihak yang mengatakan ini kan ada 2 kasus yang berproses, yaitu kasus pemalsuan dokumen dalam hal ini ijazah palsu oleh Jokowi yang dilaporkan oleh TPUA, ya. Kemudian ada kasus baliknya, yaitu reaksinya itu ada kasus pencemaran nama baik. Orang mengatakan, ya selesaikan dulu dong pokoknya, yaitu kasus penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu. Tapi ada tambahan, ini ada kasus perdata dan pidana. Betul. Kenapa perdatanya nggak didahulukan diselesaikan? Kalau diselesaikan perdatanya kan kita udah paham. Oh ternyata benar palsu atau benar tidak palsu. Ngapain kita ribut-ribut pada penyelesaian pidananya lagi kan? Walaupun kalau memang palsu ya tetap saja mau bisa dikenakan pasal 364 ya 36 365 366 ya kalau nggak salah. Ya betul. Nah. Pendapat Anda? 286 ya. Ya. Silakan. Bisa diulang? Sorry. Kan kita tahu bahwa ada 3 kasus yang sedang berproses. Selain laporan Pak Jokowi ini, lebih dahulu sudah ada laporan TPUA mengenai ijazah palsu atau pemalsuan dokumen. Betul, ya kan? Ya. Nah, sekarang kemudian ada juga gugatan Dr. Taufik, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ada concern orang ya, banyak pihak yang mengatakan harus diselesaikan dulu dong kasus pemalsuan dokumennya. Kan itu pidana pokoknya. Sementara pencemaran nama baik itu kan reaksi saja ya, cabangnya saja. Tapi ada juga yang mengatakan sebelum pidananya selesai ya perdatanya dulu yang harus diselesaikan, karena di situ juga akan diketahui apakah ada pembuktian tentang ijazah palsu itu atau tidak. Pendapat Anda bagaimana? Memang saya tadi menyebut dasar hukum yang dikenakan kepada Jokowi pasal berapa ya? Kalau tidak salah pasal bukan 286 ya? Oh 283, 284, 286 ya? Atau 266? 263, 264, 266 ya? Ya, tentang pemalsuan dokumen. Ya, tentang pemalsuan dokumen. Oke, silakan Anda lanjutkan.
266 ya betul. Ya. Jadi ada hal yang menarik. Memang kan ada perma. Ya. Bila ada sebuah kasus, ada pidana, ada perdata, maka dahulukan perdatanya, pidananya ditunda. Ya. Nah, kemudian perihal yang laporan 2, pidananya ada di Barreskrim, Ya. Pak Jokowi sebagai terlapor, dan kemudian menyusul di Polda Metro Jaya Pak Jokowi sebagai pelapor. Ya. Ini ada anak-anak muda ini mengistilahkannya namanya sambil bersanda, ada maling ditangkap, dia udah ketahuan maling, kemudian dipukulin, maling yang dipukulin ngadu ke polisi. Nah, seperti itu supaya karena kesal dia ketahuan maling. Ini candaan anak-anak muda ini sekarang. Iya. Dia kesal, kemudian dia memang maling, dipukulin, dia ngadu. Ya diterima juga sama polisi. Oke. Silakan closing statement, bro. Siap. Sekiranya idealnya bahwa proses ijazah palsu ini tidak harus serumit ini, tidak harus sejauh ini, dan jangan lebih jauh lagi. Dan jangan lebih rumit lagi. Sudah rumit, sudah terlalu jauh. Jangan tambah rumit dan tambah jauh lagi. Selesaikan. Buka ke publish. Ini ijazah saya. Silakan periksa. Atau jujur-jujur saja. Sesungguhnya bla 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 bla. Udah, kita hidup damai, berdampingan. Closing statement seperti itu, Bang. Oke. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan adil ya. Banyak pertanyaan, tetapi saya kira Anda butuh istirahat juga karena Anda mendampingi dari pagi juga ya. Terima kasih. Salam buat teman-teman siapapun yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan cerdas. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Gunawan Parikesit ya. Saya penasaran dengan pasal yang untuk undangan klarifikasi Rizal Fadila. Itu pasal berapa yang bisa dikenakan kepada Jokowi? Itu kalau tidak salah memang pasal 364 ya kalau nggak salah, atau 263, 264, 266. Coba saya cek lagi biar jangan sampai keliru ya. Ini undang ini ya. Oh ini sebelumnya, sorry maaf. Oke, saya belum putuskan saudara sekalian ya, karena saya membutuhkan sedikit klarifikasi ya. Oh iya 263 benar ya, 263, 264 dan 266 ya, makanya 263, 26 bukan 364 pencurian ringan. Ya saudara sekalian, banyak pertanyaan tapi saya ingin mau membacakan yang relevan saja ya. Yang relevan pertanyaannya. Betty Nurbaiti, kita lihat bersama-sama kinerja polisi di era Presiden Prabowo. Apakah pro kebenaran versi Mulyono atau versi kebenaran dan keadilan? Ya, nggak urus, bosan. Rakyat butuh ketenangan. Justru ketenangan itu bisa didapatkan dari kebenaran informasi. Karena kalau seandainya tidak ada penyelesaiannya yang adequate, yang memadai, ya, maka tidak akan memunculkan ketenangan, selalu akan ada gugatan, apalagi ada korban misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya yang tanpa pembuktian bisa dihukum seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi jangan cepat sekali membawa rakyat ya, kalau yang bosan pribadi sendiri ya jangan bawa nama rakyat ya. Dengan bertele-telenya Mulyono mau menunjukkan ijazahnya, ini fix ijazahnya palsu. Alternatively mencari celah-celah pasal-pasal karet untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengusik ijazah gaibnya. Jokowi keluarga adalah kemudian ingat rapat di Solo, ini hasilnya. Temui Prabowo karena orang-orang di sekitar Prabowo kakak pembina patut diwaspadai untuk menekan polisi. Karena kemungkinan Prabowo tidak tahu alias ditutupi oleh centengnya Jokowi. Oke ya.
Masa sih Prabowo tidak tahu yang begini ini ya? Masa dia nggak paham ya? Masa dia kemudian mau melindungi orang dengan mengorbankan rakyatnya sendiri ya? Kalau begitu ya itulah boneka namanya jadinya ya. Mungkin akan lebih baik jika TPUA juga membuat tim senyap atau sejenis intel untuk mengintip info dan cara kerja polisi atau lawan TPUA. Hal ini akan berguna untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Saya tidak tahu apakah TPUA mempunyai kapasitas itu atau tidak ya. Karena lembaga yang sifatnya perjuangan moral biasanya tidak menggunakan cara-cara clandestine ya. Underground movement atau UGM untuk kemudian mencari kebenaran. UGM harusnya malu dengan melihat kebohongan-kebohongan Jokowi dari hari ke hari. Misi yang terakhir bilang akan nunjukin ijazahnya di pengadilan, tapi di Solo nggak mau nunjukin. Maka insaf untuk lindungi Jokowi. Oke. Ada lagunya, insaflah wahai manusia. Kemudian gila ini Jokowi sampai Bunda Kurnia dilaporkan padahal dia cuma mau mencari kebenaran waktu ke Solo ya. Dan Kurnia atau Bunda Kurnia serta Egy Sujana itu adalah advokat dan seharusnya advokat tidak boleh dikriminalisasi atas pekerjaan yang dia lakukannya membela kliennya. Ya, jadi Kurnia bekerja sebenarnya menjadi advokat bagi kliennya ya Resmond, kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa itu kliennya dan sebelumnya juga tentunya kliennya adalah ya orang-orang yang mempermasalahkan atau mempersoalkan ijazah palsu ini. Saya tidak tahu apakah dia termasuk juga advokat Bambang Tri dan satu lagi Gus Nur ya. Kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana hari Rabu nanti, apakah kemudian akan dibarengkan pemanggilan dengan Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana dan akhirnya nggak peduli. Yang penting saya gunakan pasal 35 dan atau pasal 32 untuk membuat orang itu bisa ditahan. Mudah-mudahan tidak ya. Karena menurut saya kebangetan kalau itu dilakukan. Kalau Jokowi melaporkan pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal 310, 311 KUHP atau pasal 27A, ya silahkan saja. Tapi jangan lupa ada putusan MK yang mengatakan pejabat publik tidak boleh mengadukan orang, warga negara yang melakukan kritik. Bagaimana dengan 310 dan 311? Ya ada rambu-rambunya juga. Tidak boleh atau orang yang dianggap mencemarkan nama baik itu tidak boleh dikenakan hukuman kalau dia bekerja atas kepentingan publik. Nah saya yakin Rismond, Roy Suryo, Tifa bicara tentang ijazah palsu itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi lebih banyak untuk rakyat atau masyarakat Indonesia.